Jumpa lagi kita di ibadah Jumat siang pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, selamat datang di ibadah Jumat siang PMKSAB 2020. Dan sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, kita angkat satu pujian, yaitu Denganmu Tuhan. Teman-teman dan abang kakak semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena hadirat-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini dengan sehat, dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah Jumat siang kami ya Tuhan. Berkatilah dari awal sampai akhir rangkaian ibadah kami ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat untuk kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami boleh menyampaikan berita firman-Mu ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka kitab kita dari Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai yang keenam, yang diberi judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu dari Daud. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah Mazmur kita pada hari ini. Saat kau berfirman, ku
Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berterima, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom bagi kita semua. Saya percaya di tengah-tengah suasana hari-hari ini yang mungkin kita lihat tidak enak untuk kita hidupi, tapi kita bisa sehat, bisa kuat, bisa bersemangat, masih bisa sekolah, belajar, kuliah, sekalipun lewat virtual atau lewat online. Tetap semangat teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur apapun caranya, medianya, kami selalu bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu satu sama lain, beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami mau mendengar pesan dari Tuhan, pesan khusus untuk kami masing-masing, firman Tuhan yang akan mengubahkan, membangkitkan, membuat kami semakin mengerti rencana Tuhan, semakin mengerti kuasa Tuhan, semakin mengerti kuasa yang Engkau berikan juga bagi kami sebagai orang percaya. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, demikian juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, karena Roh Kudus sudah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati yang mendengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya perkatakan bahwa kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan menjadi milik kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya kalimat ini adalah kalimat yang sudah sangat familiar kalau di dalam kekristenan. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Ini bicara tentang berarti kalau bagi Allah mujizat yang besar bisa terjadi. Kalau bersama Allah, apa yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, ternyata bisa dikerjakan oleh Allah. Dan bagi kita orang percaya, apa benefit atau manfaat atau berkat dari firman Tuhan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil.
ada satu rahasia yang harus kita tahu, bahwa waktu Yesus lahir ke bumi, dia dibesarkan, dia melayani, akhirnya untuk menebus dosa kita dia disalibkan di kayu salib, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan yang harus kita ingat adalah dia naik ke surga, dan setelah dia berada di surga dia mencurahkan Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi saat kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, kita memiliki Allah dalam diri kita. Jadi kalimat yang mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu sama dengan mengatakan juga kalau Allah sudah memenuhi hidup kita secara pribadi, bagi kita juga tidak ada yang mustahil. Kita juga bisa melakukan mujizat. Kita bisa melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita baca firman Tuhan ini. Tertulis di Markus 11 ayat 20 sampai 26. Markus 11 ayat 20 sampai 26 saya akan bacakan bagi kita dengan cepat. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa karena memberikan kita satu rahasia bahwa bersama dengan Allah kita bisa melakukan hal yang mustahil. Siapa yang bisa memindahkan gunung dari tempatnya tercampak kepada laut, tercampak ke dalam laut? Tidak ada secara logis manusia yang bisa melakukannya. Pastilah ini adalah kuasa yang supernatural, kuasa yang super power. Kalau tidak akan ada yang bisa melakukan. Tetapi bersama dengan Allah, kuasa Allah itu melampaui akal budi manusia. Kuasa Allah itu tidak terukur oleh hitung-hitungan manusia. Makanya dia adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Saat kita memiliki Allah, kita bisa melakukan mujizat. Kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban doa kita secara ajaib. Mungkin secara manusia kita tidak mengerti kok itu bisa terjadi dalam hidup kita, tapi bagi Tuhan itu bisa terjadi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita fokus ke ayat 22. Yesus menjawab Petrus dengan kata, "Percayalah kepada Allah." Percayalah kepada Allah. Percaya kepada Allah artinya kita percaya pada Yesus, kita percaya pada Roh Kudus, kita percaya pada firman Tuhan. Itulah keutuhan Allah dalam diri kita. Kita harus tanya dulu diri kita, saat kita baca firman Tuhan, saat kita dengar firman Tuhan seperti saat ini, apakah kita percaya? Apakah kita dorong diri kita atau yakinkan hati kita bahwa kita akan mempercayainya? Kalau tidak, masih ragu-ragu atau mungkin iya mungkin tidak, yang seperti ini tidak akan melihat mujizat. Harus percaya dulu. Yang pertama Yesus katakan adalah percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah artinya percaya pada kuasanya yang sanggup melakukan mujizat. Yang kedua, sebagai orang percaya kepada Allah, setelah kita percaya kepada Allah, percaya pada firman Tuhan,
Yang kedua adalah di ayat 23 dikatakan asal tidak bimbang hatinya. Percaya bahwa apa yang dikatakan itu pasti terjadi baginya. Apa yang kita katakan jadi berkuasa. Apa yang kita doakan, doa itu juga kan perkataan. Waktu kita berdoa kita sedang berkata-kata kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya kita sedang memperkatakan. Misalnya kita sedang berdoa bagi kesembuhan, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Kita sedang memperkatakan kesembuhan. Kalau kita tidak bimbang hatinya, yang pertama tadi kita sudah percaya bahwa Allah sanggup melakukan. Yang kedua, kita harus memperkatakannya dengan yakin. Kita harus percaya bahwa kata-kata yang kita katakan itu bisa terjadi. Ada orang yang berdoa minta kesembuhan misalnya, Tuhan sembuhkanlah saya, tapi jauh di dalam hatinya kata-kata yang dia ucapkan itu buat dia masih 50-50, bisa aja sembuh, bisa aja nggak sembuh. Kalau masih seperti itu berarti mujizat tidak terjadi, karena ada keraguan, ada kebimbangan. Sering kita berdoa bahkan kita nggak yakin apakah doa itu akan terjadi atau tidak. Banyak sekali orang Kristen berdoa hanya sebagai syarat. Misalnya doa makan. Doa makan ini termasuk doa rutinitas. Karena kita udah mau makan, yuk kita berdoa. Banyak sekali kita berdoa tapi tidak benar-benar yakin waktu kita berdoa. Kenapa orang Kristen ada yang meninggal keracunan? Padahal mungkin dia sebelum berdoa, sebelum makan berdoa, tapi tetap meninggal karena keracunan. Kalau dia benar-benar yakin apa yang dia katakan itu benar terjadi, pasti tidak akan mati. Waktu kita makan, kita berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh saya. Amin. Kalau kita benar-benar percayai yang kita katakan itu, harusnya itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita sering tidak mendengar jawaban doa kita dijawab oleh Tuhan. Sering apa yang kita minta kepada Tuhan kita tidak dapatkan. Why? Kenapa? Jangan-jangan karena poin kedua, mungkin kita percaya kepada Allah. Ya, saya sih percaya bahwa Allah itu berkuasa melakukan mujizat. Tapi percaya nggak kita kepada doa kita sendiri? Yakin gak kita kepada kata-kata kita sendiri? Mungkin teman-teman nih mahasiswa, saya percaya akan lulus semester ini dengan IP yang tinggi. Kata-kata doa seperti itu benar tidak boleh hanya berdoa, tetapi harus berusaha juga, harus belajar juga, harus tekun juga. Tapi kita yakin gak kepada doa itu? Aku percaya nih akan lulus dengan IP yang tinggi. Yakin gak kita? Atau hanya sekedar doa? Biar berdoalah, sebagai orang Kristen kan harus berdoa. Kalau doa yang hanya sekedar, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kita yakin yang kita doakan itu, perkataan yang kita katakan itu kita yakin terjadi, pasti terjadi. Karena itu firman Tuhan sebagai jaminannya. Itu bukan kata saya, itu bukan kata tokoh rohani, tetapi itu kata Tuhan sendiri. Kata Yesus sendiri. Jika kita percaya pada perkataan yang kita katakan itu pasti terjadi. Amin teman-teman. Amin semuanya ya. Yang ketiga adalah kita fokus pada ayat 24. Di situ dikatakan, apapun yang kamu minta dalam doamu, ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. What are the requirement to receive our prayer? Apa syarat yang kita harus kerjakan supaya kita menerima jawaban doa kita? Karena di sini dikatakan apa saja yang kamu doakan. Tidak pilih-pilih doa yang mana. Apa saja yang kita doakan pasti kita akan terima. Kalau yang ketiga adalah kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Yang pertama tadi dikatakan percaya kepada Allah. Oke, kita percaya pada Allah. Yang kedua, yakin, jangan bimbang hati kita saat kita memperkatakan doa itu. Saat kita berdoa jangan bimbang, tapi yakin. Kita sendiri mempercayai apa yang kita doakan itu pasti akan terjadi. Oke, kita percayai doa kita. Yang ketiga, percaya bahwa kita telah menerimanya.
What? Kita masih mendoakannya. Kenapa kita sudah disuruh mempercayai bahwa kita sudah menerimanya? Ini bicara tentang attitude, ini bicara tentang sikap hati. Kalau kita berdoa dan kita bayangkan kita sudah menerima jawaban doa itu, sikap hati kita gimana? Pasti kita senang, happy ya kan? Katakanlah kita berdoa untuk dapetin motor baru misalnya. Kita berdoa, kita yakin nih Allah sanggup memberikan saya motor baru. Kita sudah yakin, percaya pada Allah. Yang kedua, dengan yakin dan percaya kita doakan, motor baru saya pasti akan datang. Kita perkatakan dengan yakin setiap hari, dengan percaya, enggak bimbang hati kita. Oke, yang ketiga, kita percaya kita sudah menerimanya. Motornya belum ada, masih didoakan, masih dalam tahap doa. Jangankan motornya, uang beli motornya mungkin belum ada. Jangankan uang beli motor lunas gitu ya, mungkin bayar DP aja mungkin belum kita punya. Tapi kita sudah disuruh mempercayai kita sudah menerimanya. Nah, kalau kita menerima jawaban doa, suasana hati kita pasti senang, happy, sukacita. Kita saksikan ke orang, saya motor baru loh. Kita pamer ya kan, bawa kemana, bawa biar orang lihat. Saking senangnya kita punya motor baru. Tuhan mau sebelum kita menerima jawaban doa itu, kita sudah bertindak seperti itu. Apa yang Tuhan ingin dari kita? Tuhan mau kita sudah mempercayainya. Saya pasti punya motor baru, padahal belum tahu kapan motornya datang. Tapi sikap hati kita, iman kita sudah mengatakan bahwa kita sudah menerimanya. Kita ketemu teman, kita cerita, saya yakin pasti datang motor baru saya. Pada siapapun kita berbicara, kita saksikan. Itu adalah bukti keyakinan kita, bukti ketidakbimbangan kita, bukti kepercayaan kita kepada kuasa Allah yang sanggup memberikannya. Buat kita mustahil membeli motor baru sendiri, apalagi mahasiswa. Jajan aja pas-pasan setiap bulan. What about new motorcycle? Nggak mungkin, mustahil. Tapi kembali lagi ke topik kita hari ini, bersama Allah tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya adalah waktu kita mendoakannya, kita bersama Allah atau tidak? Kalau kita bersama Allah, tidak ada yang mustahil. Sekalipun cuma dompet pas-pasan, jajan pun kadang gak sampai untuk sebulan. Kalau kita bersama Allah, motor baru pasti datang. Lakukan yang 3 hal ini. Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua adalah percaya kepada doa yang kita minta itu. Yakin bahwa kata-kata kita itu akan terjadi. Kita dulu yang yakin. Jangan kita sendiri meragukan doa kita. Saya memang mau motor baru, saya doakanlah motor baru, tapi bener gak ini bakal ada? Kalau kita sudah sikapnya udah seperti itu, udahlah, kemustahilan itu tinggal kemustahilan, benar-benar mustahil jadinya. Tapi kalau kita nggak bimbang dengan doa kita sendiri, itu pasti terjadi. Itu digaransi oleh firman Tuhan, dijamin oleh firman Tuhan. Yang ketiga adalah bersikaplah seolah-olah kita sudah menerimanya. Bahagia, senang, makasih Tuhan saya terima motor baru. Bila perlu bilang makasih Tuhan motor baru saya sudah saya terima. Itu sikap hati kita. Kalaupun masih jalan kaki ke kampus, pergi main, masih harus naik Grab online, tetap bilang nanti saya punya motor sendiri. Waktu kita pesan ojek online ya kan, waktu kita naik motornya perkatakan nanti saya terima motor saya sendiri. Sekarang nebeng dulu motor Kang ojek ya kan. Nanti kita punya motor kita sendiri. Kalau kita tidak bimbang, kalau kita tidak ragu-ragu dalam memperkatakannya, itu pasti terjadi. Amin. Amin. Amin ya. Di ayat 25 dan ayat 26 dikatakan, jika kamu berdiri dan untuk berdoa, kita tadi diajari untuk berdoa jangan bimbang dan jangan ragu. Diperjelas lagi, jika kita berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu tentang seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita disuruh Tuhan mengampuni terlebih dahulu. Apa hubungannya dengan tidak ada yang mustahil? Apa hubungannya antara mengampuni dengan berdoa untuk mujizat? Ini berhubungan. Hubungannya adalah di sini jelas dikatakan jika kita tidak mengampuni seseorang, kita juga tidak diampuni. Artinya apa? Pengampunan yang kita lepaskan itu adalah satu kuasa yang membuat kita juga diampuni. You get it? Kita mengerti nggak? Kalau kita lepaskan pengampunan, artinya kita sendiri mendapat pengampunan. Kita pun diampuni oleh Bapa. Artinya kita punya kuasa mengampuni orang lain dan mengampuni diri kita sendiri. Karena waktu kita mengampuni orang lain, kita sedang mengizinkan pengampunan Allah terjadi buat hidup kita. Jadi untuk mengampuni pun kita punya kuasa. Untuk melakukan mujizat juga kita memiliki kuasa yang sama. Seberkuasa kita untuk mengampuni orang lain, seberkuasa itulah doa-doa kalau kita lepaskan. Kalau kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan juga pengampunan dari Allah untuk kita. Kalau kita lepaskan doa-doa, akan terjadi untuk kita. Kalau kita lepaskan pengampunan, kita juga terima pengampunan dari Allah. Kalau kita lepaskan doa-doa mujizat, misalnya kita berdoa untuk kesembuhan tadi, kita lepaskan kata-kata kesembuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Di saat yang sama kita sedang menerima kesembuhan dari Allah. Allah sedang melepaskan kesembuhan bagi kita. Kita lepaskan pengampunan, Allah juga melepaskan pengampunan untuk kita. Kita lepaskan kesembuhan, kita juga terima kesembuhan dari Allah. Kita lepaskan motor baru, dalam nama Yesus motor baru. Allah pun melepaskan motor baru untuk kita. Untuk itu ada di firman Tuhan yang lain mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita lepaskan doa untuk motor baru terlepas dari surga untuk kita. Seberkuasa itulah kita bersama Allah. Seluar biasa itu. Apa yang menjadi topik doa kita hari-hari ini? Apa yang menjadi beban doa kita hari-hari ini? Dalam hal apa kita yang lagi sungguh-sungguh berdoa? Cari pacar mungkin, motor baru mungkin, nilai yang tinggi mungkin, uang kuliah mungkin, atau urusan dengan dosen mungkin, biaya hidup, apapun yang lagi kita pergumulkan hari-hari ini, segala sesuatu bisa kita dapatkan kalau kita percaya pada Allah, kalau kita yakin pada doa-doa yang kita naikkan, kalau kita bersikap seolah-olah kita sudah menerimanya. Jangan menunggu dengan murung, jadi nggak ini, dijawab nggak ini. Jangan seperti itu menunggu jawaban doa itu harus dengan sukacita seolah-olah kita udah menerimanya. Makasih Tuhan, uang saya pasti udah datang. Makasih Tuhan, uang kuliah saya terbayar. Makasih Tuhan, tidak ada penunggakan. Makasih Tuhan, uang makan saya cukup bahkan melimpah. Makasih Tuhan, nilai saya pasti tinggi. Kita bersikap bersyukur kepada Tuhan seolah-olah kita udah mengalaminya. Dan di situ dikatakan maka kita akan menerimanya. Jadi teman-teman semuanya, ini firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam permasalahan kampus atau seputaran pelajaran, tetapi juga kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan sesama. Doakan semuanya. Yakin kita mendoakannya. Percaya Allah sanggup. Yang kedua, yakin kita mendoakannya. Yang ketiga, bersikaplah seolah-olah kita sudah menerimanya. Jangan pertanyakan Tuhan. Jangan ragukan kuasa Allah. Jangan ragukan waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Itu semua tergantung sikap kita. Yesus dengan jelas mengajari kita melalui firman Tuhan ini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita kalau kita melakukan yang 3 hal ini. Sekali lagi saya ulangi, percaya kepada Allah, yakin waktu kita mendoakannya, dan yang ketiga bersikaplah seolah-olah kita sudah menerimanya. Maka waktu kita berkata kepada gunung ini beranjaklah ke dalam laut, gunung itu akan beranjak ke dalam laut.
Waktu kita memperkatakan mujizat terjadi di hidup kita, mujizat itu akan terjadi karena Allah memberikan kita kuasa. Karena Allah sendiri ada di dalam kita, itu adalah alasannya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semangat terus, sehat terus. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari semua sakit penyakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami perkatakan lagi, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini akan mengerti firman ini, melakukannya dalam kehidupan kami, dan menikmati buah dari firman ini dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi Tuhan dalam kehidupan kami melihat mujizat terjadi. Kami melihat kuasa Allah terjadi. Kami tidak bimbang Tuhan waktu kami mendoakannya kepada Tuhan. Dan kami semua akan bersukacita menantikannya Bapa. Terima kasih untuk memberi kami kuasa yang luar biasa Tuhan. Bersama Allah kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena bersama Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, matraikan firman ini di hati kami semua Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Leni Sihite yang telah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu dimanapun Ibu berada. Dan kita angkat satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah kami, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah kami, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom teman-teman, ketemu lagi di ibadah Jumat siang terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester kita. Untuk warta PMK kali ini dikarenakan 2 minggu ke depan akan melaksanakan ujian tengah semester, jadi PMK SCB sendiri tidak melaksanakan aktivitas kerja apapun. Untuk teman-teman semua, semangat untuk UTS-nya. Sampai ketemu lagi di kegiatan PMK setelah UTS. Terima kasih. Shalom.
Doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada hari ini kepada kami Tuhan. Tuhan, di sini Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia, Tuhan yang berkati ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden sampai jajaran ke bawahnya ya Tuhan. Tuhan berkati segala keputusan yang dikeluarkan oleh negara ini ya Tuhan. Semoga semuanya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tak lupa Wah juga berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Tinggi Hukum Bandung ya Tuhan, berkati Sekolah Tinggi Hukum Bandung mulai dari Pak Walter, dosen-dosen semuanya ya Tuhan, sampai mahasiswanya juga ya Tuhan. Semoga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan bingung ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bu Neti serta Bunda Marieta ya Tuhan. Tuhan yang berkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Sehatkanlah, jauhkanlah mereka dari segala macam penyakit ya Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, Wah juga berdoa untuk PMK, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Tuhan. Berkati pengurus, anggota, alumni semuanya ya Tuhan. Tuhan yang berkati ya Tuhan. Semoga kami bisa menjadi wadah, semoga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat juga ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada, tengah masyarakat juga ya Tuhan. Tuhan berkati juga ya Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Beri mereka kesehatan, rezeki berlimpah dan perlindungan ya Tuhan. Beri mereka tenaga dalam menjalankan hari-harinya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkatilah segala pergumulan ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan kepada kami ya Tuhan percobaan lebih dari kemampuan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa yang berada di kerajaan surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa di istighfar kami. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Allah. Berkat besar dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis yang intim dengan Roh Kudus menemani kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya di awan-awan yang permai. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.